Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Badi Yudhipra Eskom, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020 pada bidang studi teknik informatika dan komputer di LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada kesempatan ini juga saya menunjukkan kartu peserta ujian kompetensi mahasiswa pendidikan guru dalam jabatan tahun 2020. Pada hari ini juga tanggal 23 November tahun 2020 saya akan melaksanakan pembelajaran di SMK Negeri 1 Gunung Stoli, tepatnya di kelas 11 TKJ 1 pada mata pelajaran administrasi sistem jaringan pada kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat memilih sistem operasi jaringan Debian 8.11 dan siswa dapat menginstal sistem operasi jaringan Debian 8.11. Demikianlah perkenalan singkat dari saya. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang buat siswa-siswi kami semua. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat, Pak. Baik, Kabar baik, Pak. Sehat, Pak. Kabar baik. Yalah, syukurlah kalau begitu. Harap Bapak juga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Ingat, tetap jalankan protokol kesehatan COVID-19 dimanapun Anda berada pada saat ini, dengan selalu menggunakan masker, tetap jaga jarak, dan sering mencuci tangan pakai sabun. Ingat, menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 sangat penting, dan selalu jaga daya imun tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi dan rutin berolahraga. Bisa dipahami itu semua? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, selanjutnya untuk absennya nanti Bapak kirim melalui grup WA ya. Jadi di situ nanti silakan kalian isi dan jangan lupa untuk submitnya supaya nanti data kalian itu terekam dengan baik. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Pak. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita menyerahkan diri dulu kepada Yang Maha Kuasa, kepada siswi kami Hartati untuk memimpin kita di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih buat siswi kami Hartati untuk memimpin doanya. Kemudian kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran ini, saya tanyakan dulu kepada seluruh siswa-siswi kami, apakah masih mengingat dengan pembelajaran sebelumnya? Ingat, Pak. Tentang Ya, sistem operasi jaringan. Ya, ada lagi? Baiklah. Kalau diingat pembelajaran sebelumnya, kira-kira di dalam pembelajaran kita sebelumnya itu kalian sudah mempelajari tentang sistem operasi dan sistem operasi jaringan. Ada yang bisa menjelaskan itu apa perbedaan sistem operasi dengan sistem operasi jaringan? Saya, Pak. Ya, silakan Brian. Perbedaan antara sistem operasi dan sistem operasi jaringan ialah kalau sistem operasi jaringan itu berfungsi untuk mengendalikan perangkat keras, sedangkan manajemen file dan lain-lain. Sedangkan sistem operasi jaringan berfungsi untuk memberikan layanan-layanan kepada sistem operasi lain. Ada
lagi yang bisa menambahkan? Tambahan Pak, Ya, silakan. sistem operasi itu berfungsi untuk manajemen aplikasi dan manajemen interaksi. Sedangkan sistem operasi jaringan itu bisa memberi layanan-layanan yang dibutuhkan oleh sistem operasi lain. Ya, terima kasih. Jawabannya semua bagus-bagus dan sangat memuaskan. Ternyata kalian masih mengingat tentang pembelajaran sebelumnya dan itu udah sangat bagus. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini manfaatnya bagaimana siswa-siswi kami semua itu nanti bisa menginstal sistem operasi jaringan Debian 8.11 dengan metode yang kita gunakan pada proses instalasi ini nanti adalah metode virtual. Sebenarnya dalam menginstal sebuah sistem operasi, baik itu sistem operasi jaringan, banyak sebenarnya metode-metode yang kita pakai. Tetapi untuk kali ini kita menggunakan metode virtual saja. Oh iya, silakan. Kenapa hanya menggunakan metode virtual saja yang kita gunakan untuk menginstal? Apa kelebihan dan kekurangan menggunakan metode virtual tersebut? Ya, ada lagi yang menambah pertanyaan lagi sebelum Bapak jawab pertanyaan dari Brian? Oh, ya, tidak ada. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwa dalam menginstal sebuah sistem operasi atau sistem operasi jaringan itu ada beberapa metode dan langkah-langkah yang kita lakukan. Nah, kali ini metode yang Bapak gunakan itu seperti yang saya jelaskan bahwa metode virtual. Seperti pertanyaan si Brian, kenapa hanya menggunakan metode virtual? Jadi sedikit saya jelaskan metode dalam menginstal sistem operasi itu ada beberapa. Yang pertama ada clean service. Artinya clean service ini ketika kita menginstal sebuah sistem operasi ke dalam laptop atau komputer, kita menghapus semua sistem operasi yang ada, termasuk virus-virus yang ada dalam komputer tersebut. Kemudian metode multiboot. Artinya metode multiboot ini kita menginstal sistem operasi lebih dari satu sistem operasi dalam satu laptop. Artinya sistem operasi tersebut nanti berdiri sendiri. Contohnya Anda menginstal Windows dan Anda lagi menginstal Linux. Artinya ketika Anda pertama kali menyalakan komputer nanti tinggal Anda memilih sistem operasi apa yang Anda pakai. Nah, kali ini kita menggunakan metode virtual ini seperti yang ditanyakan oleh si Brian bahwa apa sih keuntungan menggunakan metode virtual ini, Pak? Nah, keuntungan kita menggunakan metode virtual ini dalam menginstal sistem operasi jaringan yaitu dengan menginstal sistem operasi secara virtual, kita tidak lagi menghapus sistem operasi yang sudah kian ada. Contohnya sekarang ini kalian mempunyai sistem operasi bawaan di dalam PC atau komputer kalian itu Windows 10. Nah, jadi kalian bisa menginstal sistem operasi jaringan ini atau Debian 8.11 ini ke dalam sistem operasi Windows 10 tersebut dengan metode virtualisasi. Artinya menjalankan sebuah sistem operasi ke dalam sistem operasi yang ada dengan bantuan virtual atau aplikasi seperti Virtual Matchingware atau VMware, dan yang kita gunakan pada saat ini adalah menggunakan VirtualBox. Jadi keuntungannya di situ adalah selain hemat waktu kita, hemat biaya, dan kemudian kita bisa menggunakan kapasitas hard disk yang sangat sedikit. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa Pak. Bisa, Pak. Oke, baiklah kalau begitu. Untuk pembelajaran kali ini, siswa kami nanti dapat memperoleh sebuah kompetensi pada pembelajaran kita kali ini. Ya, jadi kompetensi untuk pengetahuan yang kalian miliki nanti kalian bisa menerapkan sistem operasi jaringan, dan untuk keterampilan yang kalian dapatkan di sini nanti kalian bisa menginstal sistem operasi jaringan. Nah, apa sebenarnya indikator-indikator yang kalian dapatkan nanti supaya kalian itu memang benar-benar
bisa menerapkan dan bisa menginstal sistem operasi jaringan. Yang pertama itu adalah kalian bisa memilih dulu sistem operasi. Nah, saya rasa di sini sebelum kita belajar ini kalian sudah bisa memilih sistem operasi, yaitu sistem operasi jaringan Debian 8.11 itu yang kita pilih dulu. Kemudian kalian nanti bisa menginstal sistem operasi jaringan Debian 8.11. Nah, dengan indikator yang kalian punya itu, berarti kalian itu bisa dikatakan sudah punya kompetensi terhadap menginstal sistem operasi jaringan. Nah, apa sih tujuan kita belajar tentang sistem operasi jaringan ini? Nah, ada beberapa tujuan yang Bapak buat. Yang pertama, tujuan pertama kita itu dengan kita berdiskusi. Nah, berdiskusi ini nanti antara kalian siswa-siswi kami semua dengan Bapak di sini, kita harus berkolaborasi, berdiskusinya nanti supaya kalian bisa menginstal sistem operasi jaringan. Jadi artinya tujuan kita di sini pembelajaran ini selain kalian belajar praktek, kita juga berdiskusi untuk meningkatkan pengetahuan kalian. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baiklah. Kalau bisa, pada pembelajaran ini juga perlu siswa-siswi kami memahami bahwa tidak hanya belajar saja dalam pembelajaran kita, perlu juga kalian mengetahui bahwa ada penilaian-penilaian yang Bapak terapkan di dalam pembelajaran ini. Terutama kalian aktif ke dalam forum diskusi, kalian mengisi daftar hadir, ya otomatis itulah kalian nanti mengisi daftar hadirnya, kemudian bertanya ke dalam forum diskusi. Nah, kenapa Bapak nilai itu bertanya dalam forum diskusi? Ya, seperti pada tujuan pembelajaran tadi bahwa di situ kita harus berdiskusi. Kita mengemukakan ide dan gagasan-gagasan di situ. Itu termasuk penilaian dari Bapak juga. Sampai di mana anak-anak kami mengetahui, memahami pembelajaran kita itu. Nah, di situ nampak nanti di dalam forum diskusi. Oke, kemudian kalian nanti bisa mengerjakan tugas di kelas maya kita. Nanti Bapak sudah upload tugas, yaitu dalam bentuk LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi kerjakan nanti di situ tugasnya. Kalau ada yang masalah silakan didiskusikan, bisa melalui grup WA atau melalui forum diskusi kelas maya kita. Kemudian jangan lupa juga nanti kalian menjawab soal kuis yang ada di situ. Itu juga penilaian-penilaian yang Bapak terapkan. Jadi untuk itu kalian harus memang benar-benar untuk mempelajari materinya dulu dan kemudian nanti kerjakan tugasnya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Jadi kalau bisa berarti untuk pertemuan ini kita akhiri dulu, soalnya kita akan masuk ke dalam rumah belajar dan kita akan nanti berjumpa pada sesi selanjutnya sekitar 2 jam ke depan. Nanti kalian dulu login ke dalam sistem rumah belajar kita, silakan akses video pembelajaran yang ada di sana, silakan pelajari. Kemudian di komputer dan PC yang Anda pakai nanti silakan kamu install VirtualBox-nya dan silakan melanjutkan nanti menginstal sistem operasi jaringan Debian 8.11. Kalian kan sudah punya ISO Debian-nya semua kan? Ya, Pak. Ya. Sudah. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita akan berjumpa pada sesi penutup nanti. Untuk linknya juga nanti Bapak bagikan melalui grup WA. Jadi untuk pembelajaran kita saat ini juga Bapak akhiri untuk sesi video conference ini. Kalian harus tetap semangat belajar. Ingat, seperti yang saya bilang tadi, aktif ke dalam pembelajaran, aktif bertanya dan kerjakan tugas dan kuisnya. Bisa dipahami semua? Bisa, Pak.
Ya. Oke, kalau begitu tetap semangat, lakukan yang terbaik. Ya, ini tampilan Plasmaya Rumah Belajar. Saya memilih untuk logging. Masuk. Ya, ini di tampilannya. Yang kita lakukan di sini adalah 11 TKJ 1, lihat detail. Ya, kemudian ke tab modul. Nah, langsung ke kegiatan belajar 2. Di sini sudah saya tambahkan. Ya, menginstal sistem operasi jaringan Debian 8.11. Ini dia dalam bentuk file video, yaitu ke link YouTube. Jadi siswa-siswi nanti menonton video YouTube ini bagaimana langkah-langkah menginstal sistem operasi jaringan. Kemudian tugas menginstal sistem operasi 8.11 itu dalam bentuk lembar kerja peserta didik untuk pertemuan 2. Dan untuk kuisnya nanti dalam bentuk Google Form, mereka mengklik ini. Oke, ini dia hasil daripada chatting dan diskusi siswa-siswi di dalam grup WA. Sengaja saya pakai grup WA karena di dalam forum diskusi kelas mayanya agak lambat sedikit. Jadi saya alihkan saja ke grup WA. Ya, ada beberapa pertanyaan di dalamnya. Ya, ada beberapa pertanyaan terhadap kendala-kendala yang mereka hadapi. Ya, ini juga beberapa foto kegiatan siswa ketika mencoba menginstal sistem operasi Debian. Ya, ini dia soal kuis administrasi sistem jaringannya. Seperti ini namanya. Selamat siang siswa-siswi saya semua. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, bagaimana pembelajarannya pada hari ini? Lancar, Pak. Lancar, Pak. Lancar, Pak. Ya, lancar. Penguatan sedikit, Pak. Lancar, Pak. Oke, sekali lagi Kadang ulangi. sedikit, Pak. Ya, si Brian. Silakan Brian. Tadi saya mempunyai sedikit hambatan seperti kendala pas awal menginstal. Saya tidak bisa menemukan Debian yang 64 bitnya. Tapi setelah Bapak jelaskan bahwa ada yang harus diatur di BIOS, baru muncul Debian 64 bitnya. Ya, oke. Masih ada lagi kendala lain yang kalian hadapi pada saat menginstal sistem operasi Debian-nya? Ada, Pak. Ya, silakan. Proses instalasinya lama sekali. Kenapa bisa begitu, Pak?
Oh iya, saya juga tadi, Pak. Jeffrey, ada juga masalahnya. Iya, saya juga begitu. Proses penginstalannya lambat sekali. Oke, baiklah. Atau masih ada lagi kendala yang lain selain yang dialami oleh kawan-kawanmu yang lain? Sama mungkin ya? Oke, baiklah. Sebenarnya kendala-kendala yang siswa-siswi kami hadapi itu dalam menginstal sistem operasi Debian 8.11 itu masalahnya itu udah biasa sebenarnya. Cuma seperti kasus pada si Brian kebanyakan itu dia tidak menemukan atau tidak bisa mengklik drop down ke bawah pas awal memberikan nama dan jenis sistem operasi pada VirtualBox. VirtualBox-nya seperti memilih Linux Debian yang 64 bit. Jadi masalahnya sebenarnya itu adalah pada settingan atau pengaturan pada basic input output system kalian atau istilahnya BIOS. Nah, kenapa belum diatur di sana? Biasanya kadang-kadang sebuah laptop atau PC itu belum di-enablekan atau belum diizinkan teknologi virtualisasi di BIOS tersebut untuk aktif. Jadi kalau kalian menemukan masalah seperti yang dialami si Brian, pas kalian pertama kali memberikan nama atau mau membuat sistem operasi baru di VirtualBox, tidak menemukan yang namanya Linux Debian yang 64 bit, jadi caranya dulu, restart dulu komputermu atau PC-mu, kemudian setelah kamu restart itu, usahakan kamu masuk BIOS pertama kali. Nah, untuk masuk BIOS, setiap komputer atau laptop, kalau sudah berbeda-beda merek kan, berbeda cara masuk ke BIOS-nya kan? Jadi otomatis siswa-siswi kami semua tidak bertanya lagi bagaimana cara masuk di BIOS, Pak. Karena kalian sudah mempelajari pada pembelajaran sebelumnya atau lebih tepatnya pas kalian kelas 10. Nah, itu dia. Jadi harus masuk ke BIOS dulu, baru di sana nanti setting, ada di advance-nya. Nah, di bawah itu kamu cari yang namanya teknologi virtualisasi atau virtualization teknologi. Jadi kalian klik itu, kemudian dia itu sebenarnya kalau tidak aktif dalam keadaan disable. Jadi caranya kalian harus enablekan itu supaya aktif nanti dan terdeteksi pas di VirtualBox setelah kalian nyalakan kembali komputer kalian. Kemudian untuk masalah yang dihadapi seperti kawan kalian si Alamsyah, si Sepri, proses instalasinya lambat kali, Pak. Nah, proses instalasi yang lambat itu sebenarnya masalahnya itu sebenarnya masalahnya umum. Kenapa bisa lambat? Kenapa juga bisa cepat? Nah, proses instalasi yang lambat itu salah satunya itu dipengaruhi oleh spesifikasi hardware yang kalian punya atau spesifikasi laptop yang kalian punya itu berpengaruh itu. Contohnya kalian punya hard disk yang kecil, kalian masukkan atau kalian alokasikan untuk sistem operasi Debian-nya, jadi terpaksa kapasitas yang kecil itu mempengaruhi daripada kinerja penyimpanannya. Dan terlebih-lebih lagi jika kalian mempunyai RAM atau memori yang kecil, contohnya hanya 1 GB, nah itu sangat berpengaruh sekali karena memori itu dibagi antara sistem operasi utama. Contohnya sistem operasi Windows kan dipakai lagi RAM itu, kemudian dipakai lagi sama virtual. Nah, sehingga nanti RAM itu dibagi, jadi sehingga kinerjanya menjadi lambat. Dan masalah-masalah tersebut sering dialami pas penginstalan. Nah, solusinya Pak, supaya cepat, ya solusinya itu ya kita upgrade atau kita tingkatkan spesifikasi hardware kita, baik itu prosesornya, baik itu RAM-nya, dan kalau boleh beli yang baru. Tapi di masa pandemi ini jangan minta beli yang baru sama orang tua ya. Jadi dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya.
Jadi pada pembelajaran kita hari ini untuk siswa-siswi kami mungkin kalian sudah belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh pada pembelajarannya. Jadi di sini Bapak saya harapkan beberapa hal. Mungkin ada yang kalian dapatkan, apa yang menjadi kesimpulan di dalam pembelajaran ini. Jadi saya minta dari beberapa kalian itu untuk menyampaikan apa yang menjadi kesimpulannya, apa yang sudah didapatnya pada proses pembelajaran ini. Ya, saya persilakan. Siapa kira-kira? Siapa? Ya, si Brian lagi nih ya. Oh iya. Hal yang saya dapatkan pada hari ini, terutamanya saya sudah mulai bisa menginstal sistem operasi jaringan dengan mode virtual. Selanjutnya, menginstal operasi jaringan secara virtual sangat bagus dan tidak mengganggu sistem operasi utama yang ada. Iya, terus ada lagi? Saya Pak. Ya, Alamsyah, silakan. Yang saya dapatkan juga, saya sudah mulai bisa menginstal sistem operasi jaringan secara virtual. Dan keuntungan menginstal secara virtual bisa melakukan kegiatan lain di sistem operasi utama, sambil menunggu proses install sistem operasi jaringan Debian selesai. Ya, bagus sekali kesimpulan atau hal-hal yang kalian dapatkan hari ini. Semoga juga yang lain sama seperti yang kawan kalian si Alam dan Brian ya. Jadi dalam pembelajaran kita pada hari ini, dalam menginstal sistem operasi jaringan ini ada beberapa hal yang Bapak sampaikan berupa kesimpulan bahwa seperti pada awal sudah saya jelaskan tadi, menginstal sistem operasi jaringan yang kita lakukan pada PC atau komputer kita pada saat ini yang Bapak jelaskan bahwa kita menggunakan metode virtual. Jadi menggunakan metode virtual sangat baik dan sangat menguntungkan bagi kita dalam menginstal sistem operasi jaringan. Kenapa hal itu demikian terjadi? Dan kenapa juga seperti pada pertanyaan kawan kalian pada permulaan tadi bahwa kenapa kita harus memilih sebenarnya yang metode virtual ini? Nah, jadi kesimpulannya memilih metode virtual dalam menginstal sistem operasi Debian 8.11 ini ke dalam laptop kita. Yang pertama itu selain kita dapat menghemat biaya. Ya, mungkin kalau biaya di sini tidak terlalu signifikan sekali ya. Tapi yang terpenting itu adalah menghemat waktu. Nah, kenapa? Karena menginstal secara virtual itu kita tidak lagi menginstal dari awal, atau maksudnya begini, kita menghapus sistem operasi yang sudah kian ada di dalamnya, atau istilahnya itu seperti pada metode clean service. Nah, kita juga tidak membutuhkan hard disk yang sangat besar atau space atau ruang untuk penyimpanannya. Kenapa? Karena di dalam virtual itu seperti yang pada video pembelajaran yang Bapak sampaikan itu bahwa hanya 32 GB aja hard disk virtual yang kita gunakan. Jadi sehingga dalam menginstal ini ruang penyimpanan kita tidak terganggu. Artinya hemat kita sampai di situ. Kemudian dalam menginstal secara virtual juga sistem operasi itu seperti yang Alam saya jelaskan tadi bahwa kita masih bisa melakukan aktivitas lain sambil menunggu sistem operasi Debian kita berjalan dan menyelesaikan proses instalasinya. Jadi intinya kita menginstal sistem operasi secara virtual pada hari ini kita mempunyai keuntungan yang banyak, yaitu hemat waktu, ruang penyimpanan kita juga tidak terlalu besar, dan bisa kita melakukan berbagai aktivitas lain sembari atau kita menunggu selesainya proses instalasi yang sedang berlangsung ke dalam virtual box kita. Jadi itulah kesimpulan yang Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mengerti yang Bapak sampaikan pada hari ini. Jadi pahami itu semua? Bisa Pak. Bisa Pak. Iya. Jadi di dalam pembelajaran ini juga harapan Bapak kepada kalian semua tetap semangat belajarnya, dan silakan diulang kembali atau dicoba-coba di rumah kembali untuk menginstal sistem operasi ini. Karena kalau hanya satu kali aja untuk menginstal atau hanya mencobanya, atau mungkin karena seperti yang sudah Bapak jelaskan dari awal tadi di
proses penilaian, jangan hanya gara-gara mungkin pembelajaran ini ada dinilai, ya udahlah kalian ikutan aja menginstalnya. Tetapi harapan Bapak kalian mencobanya lagi dan mencoba, karena dengan mencoba terus dan terus menerus kita bisa menemukan di situ kekuatan kita. Kalaupun dibilang nanti kalau kita gagal, padahal itu sebenarnya menjadi kekuatan bagi kita. Karena di tengah kegagalan kita, ketika kita mencoba lagi dan mencoba untuk melakukan sesuatu hal itu seperti menginstal ini, kita akan menemukan hal-hal baru atau pengetahuan-pengetahuan baru di sana. Nah, jadi untuk pembelajaran kita hari ini juga harapan Bapak untuk kalian semua, di mana nanti pada pembelajaran selanjutnya atau pada pertemuan selanjutnya kita nanti belajar dengan melakukan atau mengkonfigurasi perintah dasar pada Debian. Jadi harapan Bapak itu ke depan pada pertemuan selanjutnya, persiapkan diri Anda. Terlebih-lebih lagi juga kalian nanti dituntut untuk bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab ini bukan bertanggung jawab hal-hal yang lain, tapi di dalam pembelajaran ini Bapak harapkan nanti kalian dapat menyusun atau membuat satu laporan bahwa kalian sudah bisa menginstal, ada buktinya, ada fotonya nanti di situ ketika kalian menginstal sistem operasi. Jadi itu juga tugas-tugas atau yang menjadi beban dan tanggung jawab kalian. Dengan demikian, dalam pembelajaran ini kalian dapat belajar bagaimana bertanggung jawab, bagaimana disiplin, dan bagaimana juga bisa memanajemen waktu kalian. Jadi sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya, Tidak, Pak. Sudah Tidak, Pak. mengerti. Ya, kalau tidak ada pertanyaan kalian semua, berarti kita akhiri pembelajaran ini. Kami harapkan kepada siswa kami Alam untuk memimpin kita di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih buat siswa kami Alam kita pada hari ini. Semoga menjadi bekal dan pengetahuan yang baik bagi siswa-siswi kami semua. Jangan menyerah dalam keadaan. Sekalipun keadaan kita sekarang dalam keadaan pandemi, masih belum kita bisa tatap muka, harapan saya kepada siswa-siswi kami semua tetap fokus pada tujuan dan cita-cita kalian semua. Tingkatkan prestasinya. Ingat, tingkatkan prestasinya. Sebab kalian ini semua adalah generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Jadi sebagai generasi penerus bangsa itu ya harus belajar yang bagus, disiplin, tetap semangat. Ingat, jauhi narkoba ya. Selain menjauhi yang lainnya atau selain kita menjaga jarak dalam protokol kesehatan, ya tetap jauhi narkoba untuk menghindari masa depan yang suram. Jadi ingat, kepada siswa-siswi kami juga semua dimanapun Anda berada, tetap Bapak ingatkan, karena kita masih dalam keadaan pandemi Karena kita masih dalam keadaan pandemi sekarang ini, tetap jaga kesehatan. Lakukan protokol kesehatan COVID-19. Sebagian di sini sudah memakai masker, ya udah bagus. Kemudian tetap menjaga jarak dimanapun Anda berada. Ketika Anda di luar rumah ya jaga jarak. Kemudian tetap mencuci tangan pakai sabun. Ingat, menjaga kesehatan di masa pandemi ini itu sangat penting. Dan cara kita untuk selalu menjaga kesehatan kita ya harapan Bapak juga tetap mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Kemudian tetap rutin berolahraga. Ya. Jadi sekian dulu yang Bapak sampaikan pada hari ini, dan harapan Bapak setiap pesan, setiap motivasi yang sudah Bapak sampaikan, harapannya kalian bisa mengikuti dan bisa melakukannya dengan baik. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat. Pak.